Sampai saat ini, penganut kepercayaan kuno semacam animisme, dinamisme masih berkembang subur di India loh. Salah satu yang paling fenomenal adalah tentang keberadaan suku Agori atau disebut juga dengan Babas. Sang penganut kepercayaan kuno paling mengerikan yang masih eksis sampai hari ini. Sekte ini dikenal sebagai sekte kontroversial. Praktik kepercayaan dan doktrin ekstrim yang dianut mengasingkan mereka dari arus utama Hinduisme nih. Selain itu, Agori hidup di pinggiran dan memilih untuk bertempat tinggal dengan kondisi cuaca ekstrim seperti gurun, gua, kuburan, dan pegunungan Himalaya. Agori sendiri mempraktekkan bentuk Tantra Hinduisme dan menganggap Dewa Hindu Dattatreya sebagai pendahulu tradisi Tantra Agori. Hidup mereka sepenuhnya didedikasikan untuk Bhairava, manifestasi sengit dari dewa super Hindu yaitu Dewa Siwa, dan percaya bahwa Siwa identik dengan kesempurnaan. Tujuan utama mereka adalah untuk mencapai moksa atau keselamatan dari siklus kematian dan kelahiran kembali yang berkelanjutan dan menganggap tubuh bersifat transisi aja nih. Baiklah, mari kita simak fakta-fakta unik lain mengenai sekte Agori. Yang pertama, memakan daging manusia. Kaum Agori memakan daging manusia yang mati, tapi jangan salah nih, mereka tidak membunuh manusia ya. Mereka hanya mengumpulkan mayat manusia yang mati dan membusuk yang mengambang di Sungai Gangga dan menggunakan tubuh mayat untuk berbagai tujuan. Mulai dari memakan daging mayat, menggunakan tubuhnya sebagai altar untuk melakukan ritual, menggunakan tengkorak sebagai wadah untuk minum alkohol, atau membuat hiasan dari tulang orang mati yang kemudian dipakai oleh mereka. Menyeramkan juga ya. Mereka percaya bahwa ini memberikan mereka spiritualitas dan kekuatan supranatural nih. Yang kedua, melakukan seks dengan mayat. Mereka memilih untuk hidup dekat dengan orang mati. Mereka melakukan hubungan seksual dengan mayat. Tapi meski begitu nih, mereka tetap memiliki satu hal yang dianggap tabu dan tidak boleh dilakukan. Walaupun mereka bahkan melakukan ritual seks dengan pelacur, namun mereka melarang hubungan seks sesama jenis. Semua ritual ini dilakukan hanya dengan satu tujuan, yakni memeluk apa yang dianggap masyarakat kotor untuk mencapai tingkat spiritual Tuhan dan memberi para sadus ini kekuatan gaib yang memungkinkan mereka mempraktekkan ilmu hitam. Yang ketiga, kekuatan seksual. Agori percaya bahwa berhubungan seks di tengah-tengah mayat dapat memunculkan kekuatan supranatural khusus. Di saat yang sama, ada suara pukulan keras genderang drum dan suara-suara mantra yang dilantunkan dengan begitu kerasnya. Dalam melakukan hal itu, pihak wanita tidak boleh dipaksakan ya, dan harus dalam keadaan sedang menstruasi. Sungguh gila sekali bukan? Namun, itulah faktanya. Yang keempat, menerima kebenaran tanpa busana. Penganut sekte Agori kebanyakan terlihat tanpa busana nih. Kita dapat melihat Agori hidup tanpa busana yang tertutup pada tubuhnya. Mereka melumuri tubuh mereka dengan abu dari mayat. Itu pasti membuat beberapa orang takut kan? Tapi meski begitu, ada juga loh beberapa orang yang menganggapnya menarik. Hal tersebut dilakukan oleh sekte Agori karena mereka meyakini bahwa kehadiran manusia di dunia ini awalnya tanpa menggunakan apa-apa nih. Yang kelima, tidak memotong rambut. Penganut sekte Agori membiarkan rambut mereka tumbuh panjang dan tidak percaya pada potongan rambut sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, Agori dibenci tapi sekaligus dihormati oleh masyarakat karena cara hidup mereka yang misterius, gelap, dan unik. Mereka percaya begitulah cara manusia dilahirkan dan lebih baik menerima diri alami apa adanya. Karena itu, Anda tidak akan pernah melihat penganut sekte Agori dengan rambut pendek yang dipangkas. Yang keenam, Dewa Siwa adalah segalanya. Penganut sekte Agori membenamkan diri dalam pengabdian kepada Dewa Siwa. Mereka percaya bahwa Dewa Siwa adalah jawaban untuk segalanya, karena dia ada di mana-mana dan mutlak. Mereka melakukan silih yang terdiri dari 3 jenis yang disebut Shiva Sadhana, Shav Sadhana, dan Samashan Sadhana. Yang ketujuh, Agori terlihat seperti perwujudan hidup Dewa Siwa. Orang Agori tidak pernah menjadi bagian dari masyarakat arus utama dan selalu menjalani kehidupan terpencil sendiri. Mereka percaya bahwa Siwa adalah segalanya dan segalanya adalah Siwa, bahwa setiap Tuhan lain hanyalah manifestasi dari Tuhan yang Esa. Meskipun praktek mereka merupakan sumber kengerian bagi banyak orang, fakta bahwa orang Agori tidak melakukan pembunuhan manusia ataupun memaksa siapapun untuk menerima cara hidup mereka telah memungkinkan masyarakat untuk menoleransi mereka nih selama bertahun-tahun. Yang ke-8, legal menggunakan narkoba. Mereka utamanya menyembah Bhairava, bentuk siwa yang terkait dengan kematian.
banyak penyimpangan ritual pemujaan Hindu di luar standar nih, seperti mencari pencerahan dan peningkatan spiritual dan tidak mempraktikkan penyembahan berhala nih. Sebaliknya, mengandalkan meditasi dan kombinasi alkohol serta ganja untuk melatih konsentrasi yang lebih besar. Wah, wah, wah. Mereka mengklaim bahwa penggunaan narkoba membawa mereka ke tingkat spiritual yang berbeda, yaitu satu langkah lebih dekat dengan Tuhan. Yang ke-9, dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Agori juga dikenal karena praktek pengobatannya nih. Proses penyembuhan mereka terdiri dari pemurnian. Banyak orang datang ke sadus ini untuk mengobati penyakit. Pasien-pasien ini percaya loh bahwa Agori dapat mengobati mereka dengan mentransfer kesehatan ke tubuh mereka. Hal ini dikenal sebagai bentuk penyembuhan transformatif. Tradisi dan gaya hidup Agori yang aneh inilah yang membuat orang banyak menjadi takut. Namun, tetap menghormati mereka. Terlepas dari cara makan dan ritual kanibalistik yang melibatkan orang mati, suku Agori memiliki motif yang sama dalam praktek mereka, yaitu mencari Tuhan. Itulah tadi fakta-fakta unik tentang sekte Agori. Thank you for watching.